Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ramli Dinata MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Hitobah dan Muhadarah serta ketua tingkat yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dua nikmat ini yang akan menentukan seseorang apakah akan bahagia kekal selama-lamanya jika berislam dan beriman, ataukah menjadi orang-orang yang sengsara selama-lamanya dengan mengkufuri, tidak mensyukuri nikmat Islam dan nikmat iman. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai makhluk sosial yang bergaul di tengah-tengah masyarakat, tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang atau bahkan sering kita dapati perlakuan yang tidak semestinya atau sikap-sikap yang seharusnya tidak kita dapatkan. Mungkin dari tetangga, teman sejawat, atau siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan keseharian kita. Sikap-sikap tersebut tidak jarang menimbulkan kerugian bagi kita. Nama baik kita tercemar, kehilangan harta, dijauhi oleh masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, keadaan seperti inilah yang sering membuat kita marah bahkan kecewa, sehingga kita ingin membalas perbuatan orang-orang tersebut dan sulit sekali untuk memaafkan orang tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bagaimana caranya agar kita mudah memaafkan orang lain dan melapangkan dada kita dari sikap-sikap manusia yang berbuat zalim kepada kita. Agama kita sangat menganjurkan untuk memaafkan orang lain. Di antara bukti anjuran itu adalah Allah janjikan surga yang seluas-luas langit dan bumi untuk orang yang memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas-luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Namun pada kenyataannya, bersabar dan memaafkan gangguan orang lain ini bukanlah perkara yang mudah. Baik kita bersabar atas musibah samawiyah seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, rasa sakit yang kita derita, dan lain-lain.
Musibah seperti ini relatif lebih mudah bagi kita untuk bersabar. Tetapi kalau musibah itu ditimbulkan akibat gangguan orang lain, lebih sulit kita untuk bersabar. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan mengenai 4 sikap untuk meraih predikat pemaaf ini tertanam dalam hati kita, maka kita akan lebih mudah untuk memaafkan orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap yang pertama adalah kita meyakini bahwa perbuatan orang tersebut kepada kita adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang Dia tetapkan untuk kita. Allah lah yang menciptakan perbuatan para hamba sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Quran Surah As-Saffat ayat 96. Oleh karena itu, kita pandang perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan orang-orang kepada kita adalah takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan sebagai hamba Allah, kita menerima dan beriman kepada takdir yang Allah tetapkan. Kita taruh dalam benak kita bahwa orang-orang ini adalah hanya sebagian alat untuk perantara takdir Allah itu terjadi pada kita. Sehingga kita paham bahwa Allah lah yang pada hakikatnya menimpakan musibah kepada kita melalui orang yang berbuat aniaya kepada kita. Cara yang kedua, ingatlah bahwa kita banyak melakukan perbuatan dosa, dan musibah ini terjadi juga karena disebabkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang berbuat aniaya kepada kita karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Seperti firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan, maka wajar ada orang yang berbuat aniaya kepada kita. Allah menakdirkan hal tersebut sebagai pengingat bagi kita yang banyak melakukan dosa atau juga sebagai balasan karena kita pernah berbuat aniaya kepada orang lain. Selanjutnya, cara yang ketiga, tanamkan pada diri kita bahwa bersabar dan memaafkan mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara pahala tersebut adalah Allah katakan orang yang sabar itu bersama Allah dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allah terangkan juga dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa ayat yang menjanjikan pahala yang begitu luas bagi orang-orang yang memaafkan. Dan cara yang keempat, cara terakhir ini, hendaklah kita tanamkan di jiwa kita sebuah prinsip bahwa balasan itu tergantung bentuk perbuatannya. Ketika kita sadar bahwa kita adalah orang yang banyak berbuat dosa kepada Allah Ta'ala, baik disebabkan oleh hati kita, lisan kita, atau anggota badan kita, baik yang disadari maupun yang tidak disadari, maka tentunya kita akan amat sangat butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memberikan maaf kepada orang-orang yang telah bersalah kepada kita, orang-orang yang bersifat buruk kepada kita, dengan amalan ini kita berharap Allah pun mengampuni kita atas perbuatan dosa kita dan aniaya kita terhadap diri sendiri.
kita berharap ketika kita mudah memaafkan orang lain, mudah-mudahan Allah pun akan mudah memaafkan segala kesalahan kita. Inilah buah prinsip dari balasan itu tergantung jenis atau bentuk amalan yang dilakukan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama saling memaafkan satu sama lain, baik itu kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, agar kita mendapat predikat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersama-sama bisa berkumpul ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, saya Nur Anissa. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.